Baik, kita langsung saudara, malam hari ini kita kembali belajar Alkitab. Kita sudah masuk pada surat Rasul Paulus kepada Titus. Haleluya. Nah, sebagai pendahuluan saudara, di sini saya tuliskan bahwa surat Titus adalah surat pribadi ya dari Paulus kepada Titus yang merupakan salah seorang pembantunya ya. Pembantu artinya ya yang membantu pelayanannya ya, bukan pembantu asisten rumah tangga ya, tetapi dia menopang, membantu pelayanan Paulus tentunya. Nah, surat ini disebut surat penggembalaan karena membahas masalah yang berkaitan dengan peraturan gereja dan pelayanan-pelayanan ya. Dan sudah kasih dalam Tuhan, Titus ia seorang Yunani ya, dia petobat Yunani, dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani dan menjadi pendamping dekat Paulus ya dalam pelayanan rasuli dari Paulus. Walaupun namanya tidak disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul, namun ia memiliki hubungan yang erat dengan Paulus ya. Hal ini ditunjukkan dengan ada 13 kali nama Titus disebut dalam surat-surat Paulus ya, surat-surat Paulus ya, kepada jemaat di Korintus, kepada di Galatia, kepada jemaat Galatia ya, beberapa surat Rasul Paulus. Jadi ada 13 kali namanya disebut saudara. Dan Paulus menyebutnya juga dia sebagai anak yang sah dalam tanda petik menurut iman ya, atau anak rohani ya. Nah, kita bisa baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 23. Dan teman sekerja ya. Paulus juga menyebut dia juga saudaraku ya, di 2 Korintus 2 ayat 13. Jadi dia anak yang sah ya. Istilah yang diungkapkan oleh Paulus, teman sekerja, saudaraku. Nah, dan Paulus juga menjadikan dia wakil ya. Ketika dia diutus dalam suatu tugas yang penting ke Korintus ya, selama perjalanan misi ketiga dari Paulus ya. Jadi dia mewakili Paulus, dia diutus ke sana. Dan dia juga sebagai teman sekerja Paulus di Kreta, di pulau Kreta ya. Haleluya ya. Selanjutnya nah, ketika Paulus mendengar bahwa Apolos segera akan berangkat ke Kreta, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirimkan sepucuk surat kepada Titus. Ya, jadi dia titip surat itu. Nah, surat ini penuh dengan nasihat praktis tentunya dan peringatan terhadap kembali ada ajaran-ajaran sesat ya di gereja mula-mula di Pulau Kreta itu. Sehingga orang menangkap kesan bahwa karakter Titus ini lebih kuat daripada Timotius. Karena itu Paulus tidak terlalu khawatir tentang dia dan bagaimana orang lain memperlakukannya. Ya, beda surat kepada Titus ini dan kepada Timotius. Nah, nampaknya dari surat-surat Titus ini terkesan memang karakter Titus itu lebih kuat dibandingkan dengan Timotius yang juga dia ada penyakit pencernaan ya, kan tubuhnya lemah. Tetapi kalau Titus ini beda, dia sepertinya dia lebih kuat dari Timotius. Di surat Titus ini juga berisi 2 pernyataan yang sangat lengkap tentang Injil ya dalam Perjanjian Baru. Nah, apa itu saudara? Yang pertama, 2 pernyataan penting itu dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Nah, di sini saya lampirkan ayatnya, saya bacakan ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat
kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, itu pernyataan penting yang pertama ya saudara, di Titus 2 pasal 2 ayat 11 sampai 12. Nah, pernyataan penting yang kedua di pasal 3 ayat 4 sampai 7. Nah, demikian firman Tuhannya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, jadi sudah kasih dan Tuhan, itu ada dua pernyataan penting ya. Ya, dua-duanya sebenarnya tentang kasih karunia. Ya, yang pertama ya, nasihatnya pernyataan penting bahwa setiap kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi ya. Karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Nah, dan yang kedua ya, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat, karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Paulus dan Titus itu bekerja bersama-sama dalam waktu yang tidak begitu lama ya di Kreta ya, antara pemenjaraan Paulus yang pertama dengan yang kedua ya, kira-kira waktu itu jadi tidak terlalu lama, dan Paulus menugaskan Titus untuk melanjutkan pelayanannya di antara orang Kreta. Nah, sedangkan dia sendiri melanjutkan perjalanan ke Makedonia. Jadi ya mereka berdua bersama-sama tidak terlalu lama ya. Nah, tidak lama sesudah peristiwa itu, Paulus menulis surat ini kepada Titus setelah dia meninggalkan ya, dia pergi ke Makedonia, dia tinggalkan Titus di Kreta, kemudian dia kirim surat itu kepada Titus ya menginstruksikan Titus untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah mereka awali bersama-sama ya, mereka bangun jemaat di Kreta itu. Dan mungkin surat ini diberikan kepada Zenas dan Apolos ya, yang dalam pelayanan penginjilan mereka akan melewati Kreta, pulau Kreta itu. Nah, dalam surat ini Paulus menyampaikan rencananya untuk mengirim Artemas atau Tikhikus dengan segera untuk menggantikan Titus. Karena setelah itu Titus harus ikut serta dengan Paulus di Nikopolis ya, di daerah Yunani, tempat yang direncanakan menjadi tempat tinggal Paulus selama musim dingin. Dan ternyata rencana itu terlaksana ya, karena Paulus kemudian menugaskan Titus ke Dalmatia. Nah, di mana itu Dalmatia? Kalau dulu kita pernah kenal ada suatu negara namanya Yugoslavia ya, tapi sekarang sudah pecah ya. Itulah daerah Dalmatia di negara Yugoslavia. Nah, tujuan Paulus menulis surat ini kepada Titus ya, tentunya yang terutama untuk menugaskan Titus. Yang pertama, tugas yang harus dilakukan Titus, dia harus menata apa yang ditinggalkan Paulus di Kreta ya, termasuk menetapkan penatua-penatua di jemaat di Kreta ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua ya, agar Titus membantu jemaat tumbuh dalam iman ya, dalam pengetahuan akan kebenaran dan kesalehan. Jadi dia harus dampingi jemaat itu ya, membantu mereka untuk tumbuh dalam iman, pengetahuan akan kebenaran dan kesalehan. Yang ketiga, dia harus bisa membungkam guru-guru palsu ya, di ayat 11 itu ya, karena banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat. Bagaimana dia harus bisa ya membungkam setiap ajaran-ajaran mereka ya. Dan yang keempat, tugasnya adalah agar ia datang kepada Paulus di Nikopolis setelah ia diganti oleh Artemas atau Tikhikus. Jadi Paulus menugaskan Artemas, Tikhikus ke Kreta menggantikan Titus di sana, dan Titus disuruh ke tempat di mana dia menemani ke Makedonia, menemani
Paulus. Nah, ada 4 pembahasan pokok dalam surat ini, saudara. Yang pertama, ya, pembahasannya Paulus ya menginstruksikan Titus mengenai tabiat dan syarat rohani, tentunya yang diperlukan mereka yang akan dipilih menjadi penatua atau penilik jemaat ya, di dalam gereja, dalam jemaat itu. Dan penatua haruslah orang yang saleh sifatnya dan terbukti berhasil menuntun keluarga yang sendiri ya, di pasal 1 ayat 5 sampai 9 gitu. Kemudian Paulus menyuruh Titus mengajarkan doktrin yang benar tentang bagaimana membungkam, menegur guru-guru palsu ya. Nah, di dalam surat ini Paulus memberikan 2 rangkuman tentang ajaran syarat, itu tentang kita harus hidup meninggalkan kefasikan yang saya sudah bacakan tadi ya. Dan tentang Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Yang ketiga, seperti nasihatnya kepada Timotius, Paulus juga menasihatkan Titus tentang pelayanannya terhadap laki-laki yang sudah lanjut usia, bagaimana dengan wanita yang sudah tua, lanjut usia, dan wanita yang masih muda, para pemuda, bahkan para hamba, para budak ya. Nah, di sana dituliskan Paulus di pasal 2 ya. Sudah bisa baca di ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian Paulus menekankan bahwa Titus harus menjadi teladan dalam berbuat baik ya. Sama halnya pesan Paulus juga kepada Timotius ya. Kita sudah belajar pada sesi sebelumnya tentang Timotius ya, bahwa Titus juga nasihat sama, harus menjadi teladan meskipun mereka masih muda, mereka harus menjadi teladan dalam berbuat baik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ajaran-ajaran utama dalam kitab Titus ini yang pertama di pasal 1, pengajaran tentang persyaratan pekerja gereja ya. Bahwa dalam bagian ini Rasul Paulus menyebut Titus sebagai anak rohaninya. Dan ia meminta Titus agar tetap setia melayani di Pulau Kreta. Kemudian ia mengajarkan tentang syarat-syarat kehidupan seorang pekerja gereja. Ya, kemudian di pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 15 pengajaran tentang kewajiban orang-orang Kristen. Di bagian ini dijelaskan bahwa seorang Kristen, baik ia seorang tua, muda, kaya atau miskin, budak atau orang merdeka, hendaklah mereka harus hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi jelas bahwa dalam kitab Titus ini kita bisa mengetahui tentang kehidupan sebagai pekerja gereja, sebagai penatua, ya, penilik jemaat, ya, hamba Tuhan, ya, maupun kehidupan dari setiap orang Kristen. Nah, pesan dan penerapan yang pertama pentingnya kepemimpinan rohani tentunya. Ya, sudah jelas di pasal 1 ayat 5 sampai 16 di mana Titus ditugaskan untuk mengangkat atau menetapkan penatua di Kreta. Ya, untuk itu dia diberikan petunjuk secara terperinci bagaimana syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang penatua. Ya, nah, yang pertama, orang-orang yang tak bercacat, ya, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, ya, tidak hidup senonoh, ya, tertib hidup, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, ya, suka memberi tumpangan, ya, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, dan sehat dalam iman. Nah, itu sudah bisa baca pasal 1 ayat 5 sampai 16. Nah, inilah kepemimpinan rohani sejati merupakan hal penting dan utama dalam kehidupan gereja yang ditentukan oleh Paulus masih berlaku sampai sekarang, ya. Karena penatua maupun penilik jemaat, mereka juga adalah pemimpin-pemimpin rohani ya di gereja dalam kehidupan jemaat. Sebabnya mereka harus memiliki syarat-syarat yang sudah dipesankan oleh Paulus kepada jemaat di Kreta ini pada Titus, ya. Dan ini juga berlaku ya buat kehidupan gereja masa kini ya, kepada penatua, baik itu penilik jemaat, baik itu majelis, nah, siapapun hamba-hamba Tuhan yang melayani
yang ikut penata layanan di gereja ya, mereka harus memiliki syarat-syarat yang menjadi seorang hamba Tuhan. Yang kedua, pesan dan penerapan itu kewajiban kehidupan orang Kristen. Ya, mungkin saja apa yang disampaikan Paulus ya dalam bentuk kata-kata atau tulisan secara umum ketika dia masih ada di sana ya di Kreta, ya pesannya tidak diterapkan pada setiap orang. Nah, itu sebabnya Paulus membagi-bagikan kelompok. Ya, kelompok umur, ada laki-laki tua, ada perempuan tua, perempuan muda, orang-orang muda, hamba ya. Kita bisa baca pasal 21 sampai 10 ya. Dengan masalah mereka masing-masing dan memberikan kepada setiap kelompok itu, orang-orang itu ya, nasihat praktis yang hakiki yang harus diterapkan dalam tingkah laku mereka. Jadi ini dia tuliskan kembali ya pada jemaat di sana melalui surat kepada Titus ya. Mungkin waktu dia mendirikan jemaat itu dia belum sempat mengucapkan ya pesan-pesan ini, sehingga dia menuliskan pesan ini kepada lewat surat melalui Titus. Yang ketiga, pesan dan penerapan berita Injil secara singkat ya. Dalam satu kalimat yang panjang Paulus menyampaikan berbagai aspek pesan Kristen ya. Bahwa Allah telah mengambil inisiatif. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa hanya anugerah Allah yang dapat membawa keselamatan, dan semua ini diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus tentunya. Dan lebih dari itu, pesan ini juga ditujukan kepada semua orang dimanapun berada ya, bukan saja kepada jemaat di Kreta ya. Tadi diselamatkan bukanlah semata-mata karena pengalaman rohani atau keselamatan yang mempunyai arti praktis yang penting. Jadi berbalik ya dari cara hidup yang lama dan menghayati hidup yang benar. Itu yang penting, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pengalaman-pengalaman apa, tapi berbalik ya. Kristen mempunyai pengharapan yang mulai, yaitu datangnya kembali Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam tubuh kemuliaan. Dan pengharapan ini menjadi pendorong untuk hidup dalam kekudusan ya, yang mempengaruhi sifat dan perilaku sebagai orang-orang Kristen. Jadi kita harus punya pengharapan akan datangnya Tuhan Yesus ya dalam tubuh kemuliaannya. Ya, dia datang untuk menjemput kita, hamba-hambanya ya, untuk masuk dalam kemuliaannya. Yang keempat, pesan dan penerapan terdapat berbagai macam masalah perilaku ya. Di pasal 3 tuh ayat 8 sampai 15 ya, bahwa gereja Kristen mempunyai masalah ya, baik dalam jemaatnya maupun dari para pekerja kunci ya. Dari dia akan dari penatuanya, dari ya pemimpin-pemimpin di gereja ya. Di Kreta terdapat banyak orang yang suka berdebat dan bertengkar. Dan ada pula yang pengajarannya sangat sesat. Nah, di pihak lain terdapat orang-orang, tetapi ada orang-orang yang setia, ya, berani dan tegas seperti Artemas, Tychicus, Zenas, dan Apolos. Ya. Ya, mereka bukan hanya orang yang sangat dikenal dalam gereja mula-mula, tapi mereka adalah orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang seperti itulah yang sangat diperlukan dalam gereja untuk memegang posisi penting, dan bukan semata-mata pribadi-pribadi yang berkuasa dan punya jabatan ya. Yang mungkin banyak orang begitu kan, ingin jadi penatua, ingin jadi penilik jemaat, ingin jadi majelis karena semata-mata apa ya, ingin menjadi dihormati atau dan lain sebagainya. Tetapi ya ada orang-orang seperti Artemas, Tychicus, Zenas, dan Apolos ya, yang dinasihatkan Paulus itu ya, mereka yang orang-orang yang patut diteladani ya, yang punya pelayanan yang murni, yang tulus. Nah, tema-tema kunci dari surat Paulus kepada Titus ini, yang pertama pentingnya kehidupan keluarga. Nah, jadi perlu kita perhatikan bahwa dalam daftar syarat-syarat bagi para penatua ya, terdapat kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Ya, orang penatua haruslah seorang suami dari satu istri, anak-anaknya harus memberikan dukungan penuh pada jawatan gerejawinya ya. Ia harus seorang yang senang memberi tumpangan. Ya. Kesaksian dari keluarga Kristen pada dunia
pada kekristenan mula-mula ya, sangat penting. Dan para pemimpin Kristen harus memperlihatkan cara hidup mereka itu, gereja mula-mula ya. Kita harus belajar dari gereja mula-mula bahwa mereka pun memilih pemimpin tidak sembarangan ya saudara ya. Jadi harus diperhatikan bagaimana kehidupan keluarganya ya. Apakah dia hanya memiliki seorang istri dan bagaimana dengan anak-anaknya ya, itu harus menjadi syarat utama ya untuk menjadi penatua atau penaik jemaat ataupun majelis gereja ataupun sebagai pemimpin ya, sebagai pendeta. Nah, seberapa jauh gereja masa kini memperlakukan syarat-syarat ini dengan serius agar para pemimpin gereja yang dipilih adalah mereka yang memiliki keluarga yang bahagia. Nah, ya, ini menjadi tema yang penting ya. Coba kita perhatikan di gereja kita masing-masing bagaimana proses pengangkatan para penatua, majelis, ya, apakah mereka sudah memenuhi syarat yang alkitabiah, ya. Nah, ini yang kita harus belajar dari pemimpin-pemimpin kita di gereja mula-mula. Kemudian yang kedua, tingkah laku yang sepadan. Ya, fakta bahwa keyakinan dan sikap, pengakuan iman dan tingkah laku tidak selalu berjalan selaras. Ya. Nah, ini adalah topik yang sering dimunculkan dalam Alkitab. Karena di gereja mula-mula juga banyak juga yang mereka ya iman dan tingkah lakunya masih belum selaras. Nah, ini merupakan dasar pertentangan ya Tuhan Yesus waktu dengan orang-orang Farisi ya. Bahkan Yakobus juga membuat pernyataan yang serupa ketika ia menekankan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati ya. Kalau kita baca dalam Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, demikian juga dalam suratnya Paulus sering menunjukkan pendapat yang sama ya tentang iman dan perilaku ini. Pasal 1 ayat 16 Paulus berkata tentang mereka yang mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia ya. Jadi hanya mengaku saya percaya Tuhan, saya mencintai Tuhan, tetapi perbuatannya, perlakuannya ya seperti menyangkal Tuhan, tidak selaras, tidak sesuai. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi ini penting, tingkah laku harus sepadan. Ya, jangan sampai kita ya dicap sebagai orang-orang seperti orang-orang Farisi ya, yang tahu firman, tahu ya, tetapi sikap hidupnya berbeda dengan pengetahuan kitab suci ya yang mereka tahu gitu ya. Sehingga jangan sampai kita seperti orang Farisi zaman sekarang, sehingga kita nanti dicap digolongkan sebagai orang yang munafik gitu. Yang ketiga, tema-tema kunci yang penting adalah doktrin yang benar ya. Dengan membaca Perjanjian Baru, jelaslah bahwa dalam gereja mula-mula ya, mereka tahu apa yang dimaksud dengan iman. Dan Paulus menjelaskan dengan sangat baik dalam surat kepada Timotius di pasal 2 ayat 11 sampai 12. Nah, di sini kita temukan suatu pernyataan yang jelas mengenai anugerah Allah, rahmat Allah, kasih karunia Allah dalam Perjanjian Baru ya. Bahwa gereja yang sehat dibangun di atas doktrin yang benar, ya. Iman Kristen kita bukan hanya bersangkutan dengan karya-karya Allah pada masa tertentu dalam sejarah, tetapi juga dengan yang sedang dilakukan dalam kehidupan umatnya yang akan ya ia lakukan di masa yang akan datang. Jadi karya Allah itu yang berkaitan dengan iman tidak hanya berlaku pada zaman dulu atau gereja mula-mula, tetapi itu terus berkelanjutan sampai saat ini, bahkan sampai masa yang akan datang. Ya, dalam pasal 2 ayat 14. Ya. Apa maksud dari kasih karunia Allah dalam Kristus? Nah, Paulus tuliskan gini, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik ya. Jadi itulah maksud dari kasih karunia Allah dalam Kristus ya. Untuk membebaskan kita dari kejahatan
kemudian menguduskan kita ya sebagai umat kepunyaannya, dan tentunya yang ketiga kita yang rajin berbuat baik. Nah, jadi artinya apa? Bukan saja ada iman, tetapi ada perbuatan ya yang selaras dengan imannya. Nah, sehingga tema ini ya mengarahkan kita untuk melihat ya seberapa jauh iman Kristen ya, khususnya dewasa ini ya. Mereka yang mengerti firman Tuhan, nah, mereka yang menyadari bahwa wah saya umat kepunyaan Allah ya. So ya, bagaimana sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah menunjukkan sikap, perilaku, karakter sebagai umat kepunyaan Allah? Nah, ya, kita introspeksi masing-masing, saudara. Oke, sekian sudah kasih dalam Tuhan pelajaran kita malam hari ini tentang Titus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.